Iya. Tapi kalau kita di rumah, itu kan ada yang pakai keran, ada yang pakai mopung yang bak mandi gede. Bapak gitu. Langsung kita pakai kaleng cat biasanya kan. Kaleng cat. Padahal itu memang bukannya nggak mencapai itu. Masih pandukan. Bagaimana? Mas, ini belum kelar butuh, airnya udah habis gitu lagi. Sedikit lagi. Cair lagi. Ada yang lain? Air dengan ember dikucur atau diciduk atau ditolak. Ada yang lain? Ada. Udah cukup? Udah. Aku mau gitu ini. Ya. Satu aja. Mengenai ini Ustaz, pembicaraan yang baik di dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada itu aja tadi. Mohon tadaburnya. Qaulun ma'rufun Iya. wa maghfiratun min khairin shadaqatin yatba'uha ada. Berbicara yang baik itu lebih baik daripada sedekah sejuta atau 1 triliun apa bagaimana. qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin ya. Ada. Gini, pertanyaan pertama. Ini biasa kita di rumah. Memang ada 3 alternatif biasanya orang saat menggunakan air. Satu, air besar. Air, tapi hati-hati juga Pak. Kita punya kolom nih. Ini kolom ini ada nggak ukurannya lebih dari 60 cm, 60 cm atau kalau kita takar ini airnya lebih dari 216 liter atau 270 liter. Kalau dia kurang atau dia sebenarnya lepas itu Pak, cuma 20, maka harus sering kita buka. Ya. Saat kita wudhu misalnya, kan kita wudhunya di situ langsung. Itu isi lagi Pak. Biar dia selalu mencapai 20 lebih gitu ya. Ini 270 itu udah lebih gitu. 216 aja itu sudah lebih sedikit sebenarnya. Gitu. Nah itu maka air itu bisa kita gunakan dengan kita menggunakan langsung di air tersebut di dalam kolam. Dulu kalau di sini musola di sini dulu kolomnya itu gede banget dulu. Itu lebih dari 50. Walaupun airnya udah lumut-lumut, ada ugat-ugat, itu masih suci aja ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengusulkan air kan di ember itu, maka bukan di ember, kaleng cat. Itu kan kurang dari 2. Selama dia dikucurkan dan air yang kita masukkan ke wadah tadi bukan air yang mustakmal, maka air itu suci menurut kan kita wudhunya di sini, jadi tidak bersentuhan langsung dengan air. Itu. Yang penting saat kita masukin air ke sini, jangan mencampurkan, misalnya kita sitaan di situ, atau kecampur bekas cuci piring dari air mana kita campur-campur. Nah itu maka airnya juga sudah mutanajis. Jadi mutanajis dalam artian mustahil. Dia nggak mutanajis, dia mustahil. Airnya bersih, tapi dia tidak mensucikan. Lain air yang suci, tapi mensuci. Ya, itu airnya bersih, tapi suci nggak dia? Suci, tapi nggak mensucikan. Itu kopi contohnya. Kopinya suci nggak? Suci. Air yang pertama orang aduk suci. Gulanya suci nggak? Suci. Tapi dia nggak bisa untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci. Maka airnya suci, tapi tidak bersuci. Gitu. Terus kalau di airnya tetap di bak,
dengan atau kita seperti dengan kolong tadi diciduk aja. Ya tadi salah satunya solusinya dengan ember tadi. Ember tutup dulu, masukin, bukan. Atau keran ini lebih aman sebenarnya. Gitu. Tapi keran kalau bukannya gede juga boros. Ya tahu sendiri keran itu gede banget. Padahal dulunya iya, mubazir sebenarnya. Kalau mustakmal mau mutanajis, air kan? Mustakmal beda sama mutanajis tadi. Kalau air mustakmal itu air yang sedikit kurang dari 2 bulan kita gunakan langsung untuk bersuci. Atau misalnya nih, tadi air muncul dari keran. Ini kita berwudu, terus kita kumpulin di bawah. Ini namanya air mustakmal, gitu loh. Tapi kalau dia berkumpul jumlahnya nanti lebih dari 2 bulan lagi, maka menjadi air yang suci. Contoh kita muncul nih pancuran, di bawahnya kolom, ya suci lagi dia. Karena berkumpul lebih dari 2 bulan. Jadi gitu Pak, rumusannya. Jadi nggak usah takut aja, yang penting jangan sampai air mustakmal ini kita taruh kandangin di ember, embernya kurang dari 2 bulan, maka ini air mustakmal, nggak boleh untuk bersuci. Gitu. Sebenarnya airnya intinya sih suci sebenarnya nih, tapi tidak bersuci karena kurang dari 2 bulan. Kalau kena matahari, Ustaz? Musammas. Ini kan air musammas itu air yang tergenang. Itu sebenarnya yang membahayakan itu kalau dia wadahnya itu besi, Pak. Jadi kalau wadahnya gentong itu lebih membahayakan. Itu akan penyakit kuning atau apa itu? Kalau bahasa fikihnya penyakit belang termasuk. Itu kalau kita berwudu di situ, air yang tergenang kemudian terkena sinar matahari terus, itu akan berbahaya. Maka dia tidak boleh untuk bersuci. Itu air yang tergenang seperti itu. Ya kalau di sawah ada lepokan kurang dari 2 bulan kena matahari dulu, itu bahaya. Apalagi kalau wadahnya dari, itu nanti dibahas di dalam fikih kalau wadahnya dari besi logam. Baik, selanjutnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kita kalau nggak punya duit, ada orang minta sedekah kepada kita, jangan kita omel. Siapa yang enggak? Mendingan kita doakan orang tersebut. Apalagi kita punya duit, kita kasih, kita sakitin orang itu dengan pemberian kita. Lu besok-besok jangan kesini lagi, lu malas kerja. Kalau udah kasih kok diem aja Pak. Alhamdulillah, doain gua. Gitu aja Pak. Jangan udah ngasih, ya walaupun ngasihnya 5 juta terus dimaki-maki Pak, akan sakit. Maka mendingan mendoakan ya, perkataan yang baik ya, kemudian memaafkan dan sebagainya dengan memohon ampun dan sebagainya, itu lebih baik Pak, daripada udah memberi tapi penyakit. Nah, ini inti ayat ini sebenarnya. Jadi qaulun ma'rufun wa maghfirun khairun min shadaqatin yatba'uha, memberi sedekah tapi diikuti dengan mencaci maki. Kan banyak sekarang Pak, orang ngasih duit gede, nih gua kasih lu 5 juta, tapi lu gini-gini syaratnya banyak. Orangnya diceramain dulu, sakit kan? Itu lebih baik kita mendoakan dia, tanpa memberi, apalagi memberi dengan mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Memang patutnya orang kalau ngasih sedekah itu banyak ngomong Pak. Doain aja ya, mudah-mudahan kamu sehat selalu gitu aja. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi intinya itu ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini gitu Pak deh? Ya. Apa lagi Pak? Ya, sudah. Ada dari ibu yang bertanya. Jadi air cara
Udah jelas ya, yang ditanyakan tadi. Air mustakmal itu ya tadi, habis wudhu dikukurin kaki. Itu, nah ada obat Pak. Kalau orang punya penyakit air, itu air wudhu diminumin bekas wudhunya. Misalnya dia gara-gara disanjung, terus dia sakit Pak. Biasanya nih orang, misalnya wudhu banget, makan, main, besok terus Pak sakit. Orang yang tadi ngomong itu air wudhunya diambil, bakal kita air mustakmal, maka mandinya dia disiramin, diminum. Itu salah satu namanya penyakit air. Penyembuhannya itu seperti itu. Nah itu penyakit air. Makanya kalau melihat termasuk di Facebook ini, Facebook, Instagram itu orang yang menampilkan kecantikannya mulu Pak. Itu hati-hati Pak. Kegantengannya, lama-lama orang ada yang hasud hatinya, bukan karena takjub, karena Allah. Wah itu setan main Pak. Udah langsung besoknya kering tuh orang yang disanjung tadi. Karena apa? Sanjungannya itu dan sanjungan yang memakan kehasutan. Allah. Baik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna Rabbana tarafna bi annana tarafna